Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, kegiatan pada hari ini saya akan melaksanakan interview atau wawancara kepada 3 generasi yang ada di lingkungan kantor. Wawancara ini mengenai pembahasan wawasan kebangsaan dan juga bela negara yang tiga narasumber tersebut pahami. Lalu setelah kegiatan wawancara ini, saya akan menyimpulkan dan menganalisis hasil dari wawancara ketiga narasumber tersebut. Baiklah kawan-kawan semua, silakan ikuti kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Izin Pak, jadi saya akan melakukan wawancara mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara menurut pemahaman Bapak. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya minta Bapak perkenalan diri dan pekerjaannya apa? Oh ya, pekerjaan saya PNS Ya, Pak. ya, di PSA Trimoni, Ya. Dinas Sosial, Ya. dan Nama jabatan nama saya Safarudin, Iya, Pak. SSI. Ya. Ya, udah. Apalagi? Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya masuk ke pertanyaan. Yang pertama Pak, menurut Bapak makna wawasan kebangsaan dan bela negara itu apa? Itu pengetahuan kalau menurut saya Pak. Oh iya, Wawasan. wawasan itu pengetahuan. Bela negara itu? Sikap kita Sikap. dengan negara. Ya. Ya, baik Pak. Pertanyaan kedua Pak. Jadi menurut Bapak bela negara itu sikap atau perilaku dalam sehari-hari apa Pak contohnya? Kita harus jujur dengan kegiatan negara itu sendiri. Oh iya, baik Pak. Pertanyaan ketiga Pak, menurut Bapak isu-isu yang sedang marak di Indonesia ini apa Pak? Yang Bapak Kalau ketahui? menurut saya itu pelecehan sosial. Pelecehan seksual. Iya. Iya. Pelecehan seksual. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya yang keempat, menurut Bapak Pak, tadi kan Bapak bilang yang sedang marak itu pelecehan seksual. Nah itu bisa jadi ancaman atau hambatan bagi Indonesia nggak Pak? Oh iya bisa lah. Ya, karena kalau wanita itu hancur, negara juga ikut hancur. Oh iya, betul Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Pak cara agar pelecehan seksual atau isu yang Bapak sebut tadi bisa dicegah atau disikapi? Hukum negaranya harus dikuatkan. Oh, betul, baik Pak. Baik Pak, pertanyaan yang terakhir, harapan Bapak untuk Indonesia apa Pak? Oh, negara itu jangan mudah terpedaya oleh atau dengan janji-janji negara lain. Menurut saya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sekian Pak, semoga apa yang Bapak jawab dapat menjadi pengetahuan untuk Indonesia ke depannya agar lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Jadi mohon izin Ibu untuk mewawancarai atau bertanya ke Ibu mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara menurut pemahaman Ibu. Sebelum masuk ke pertanyaan, izin untuk Ibu memperkenalkan diri dan pekerjaannya apa. Ya, terima kasih. Nama Ibu Roza Yunita, pekerjaan PNS khusus di wilayah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, lingkungannya UPTD PSA Trimoni Panjang. Baik. Terima kasih Ibu. Langsung masuk ke pertanyaan yang pertama Ibu. Menurut Ibu, wawasan kebangsaan dan bela negara itu apa? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang. Cara pandang Ibu ya. Kalau bela negara apa itu? Menurut Ibu? Bela negara lebih tepatnya ke rasa tanggung jawab secara fisik. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi kan kata Ibu tadi bela negara itu tanggung jawab secara fisik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa Bu menurut Ibu? Segala tindakan sikap kita yang nampak di Indonesia, apakah berhubungan ekonomi, bela negara secara langsung, dengan sunnah keterangan dan yang lainnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu pertanyaan ketiga. Jadi Ibu isu-isu yang sedang marak atau hangat di Indonesia yang Ibu ketahui apa Ibu? Apa korupsi, Kalau menurut narkoba Ibu ya? itu seperti teroris. Teroris Ibu ya. Yang sedang marak Ibu ya. Iya. Selanjutnya Ibu pertanyaan keempat. Tadi Ibu bilang kan isu yang sedang marak atau hangat ini teroris. Bagaimana Ibu cara agar itu tuh tidak menjadi ancaman? Kenapa itu bisa jadi ancaman atau hambatan Bu? Isu teroris itu. Teroris akan bisa menjadi ancaman bagi negara karena pemahaman masing-masing bangsa atau
masyarakat itu dalam memahami suatu agama terlalu dangkal, bahkan terlalu cepat mengambil sebuah kesimpulan, akhirnya salah atau mengapresiasikan sesuatu salah. Baik Ibu. Pertanyaan yang kelima Ibu, jadi dari yang kata Ibu teroris itu bisa jadi ancaman, gimana Ibu cara menyikapi atau mencegahnya Ibu? Ya, secara langsung dan tidak langsung negara harus paham dengan bagaimanapun negara ini agamanya pasti lebih harus memberi pemahaman terhadap warganya, apakah itu tuh betul atau salah, sesuai tak dengan aturan syariat yang sudah disunahkan atau tidak. Baik Ibu, pertanyaan terakhir, harapan Ibu untuk Indonesia apa Ibu? Ya, Indonesia harus negara yang berkepribadian. Secara tak langsung negara pribadi ini adalah berakhlak. Berakhlak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan jawaban yang telah Ibu sampaikan dapat menjadi pemahaman tambahan untuk Indonesia lebih baik ke depannya. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, sebelumnya Pak izin saya ingin melakukan interview atau wawancara ke Bapak mengenai pemahaman Bapak apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelum masuk ke pertanyaan, izin Pak untuk Bapak memperkenalkan diri dan pekerjaan. Oh iya, terima kasih. Nama saya Afan Aziz, pekerjaan pegawai Trimurni. Yang untuk infonya kayak Baik, terima kasih Pak. Langsung masuk ke pertanyaan ya Pak ya. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak wawasan kebangsaan dan bela negara itu apa? Kalau menurut pribadi, pertama wawasan kebangsaan dan bela negara itu prinsip kita terhadap diri kita, mengenai kecintaan kita terhadap negara, terutama negara Indonesia ya. Sebagai warga negara yang baik. Untuk bela negara, yang pertama kita itu awalnya mencintai negara dan membela apa yang terjadi terhadap ancaman dari terhadap negara kita. Baik, untuk pertanyaan kedua Pak, jadi perilaku atau sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari menurut Bapak itu apa contohnya? Ya, kalau untuk perilaku bela negara yang lebih untuk kehidupan sehari itu mencintai produk dalam negeri, lebih mengutamakan produk dalam negeri daripada produk yang kualitas impor gitu, produk luar. Langsung masuk pertanyaan ketiga Pak. Jadi Pak, di sini ini kan ada isu-isu di Indonesia ini banyak kan. Menurut Bapak yang Bapak ketahui isu yang sedang marak atau hangat di Indonesia ini apa? Kalau isu yang marak sekarang lebih kepada isu ras. Ya, sebab ras itu karena Indonesia itu banyak lah budayanya lebih kepada ras, dan sekarang lebih maraknya ras itu dihubungkan dengan agama. Ini pertanyaan yang keempat Pak. Tadi kan Bapak bilang isu yang sedang marak itu ras, berarti diskriminasi lah. Ya, diskriminasi. Menurut Bapak isu tersebut bisa menjadi ancaman atau hambatan untuk kehidupan bangsa di Indonesia? Ancamannya itu kan berawal dari hal yang kecil. Pertama, contohnya kalau ras, contohnya di Papua lah, yang ras itu beda dengan kita, cuman didiskriminasikan dalam bentuk orang Papua sendiri tidak bisa bekerja untuk Papua. Itu yang lebih kan, sebab orang luar yang didatangkan, ya hubungannya ya lebih banyak seperti OPM, yaitu yang dia meminta dia adalah kebahagiaan di daerahnya sendiri. Pertanyaan kelima Pak, untuk menyikapi agar diskriminasi ras itu tidak terjadi gimana Pak? Mencegahnya atau menyikapi? Mencegahnya kembali kepada kebangsaan. Kebangsaan itu kita satu negara yang terdiri dari berbagai ras. Awalnya kalau satu tujuan kita itu untuk membangkitkan negara atau memperkuat satu negara, itu di awal dari sebuah menghilangkan pemikiran yang sifatnya rasionalis gitu kan, yang kita negara bukan suku atau apa, itu negara. Pertanyaan terakhir Pak, harapan Bapak untuk Indonesia Pak? Ya, untuk kedepannya Indonesia itu lebih mensejahterakan rakyat secara umum.
bukan secara prioritas atau daerah-daerah tertentu, Ah, lebih iya. ke merata lah. Iya. Baik Pak, itu aja pertanyaannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan dapat menambah pengetahuan untuk bahasa Indonesia ke depannya agar lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Ya.